Kita langsung ke Pak Kurtubi. Tadi dari Pertamina mengatakan kalau untuk penyebab pasti masih diselidiki hingga saat ini Pak Kurtubi. Tapi kan dugaan awal ada pipa bensin yang bocor. Apakah menurut Bapak secara standar safety depo BBM ini patut dikaji ulang Pak? Khusus untuk di Pelumpang. Betul, harus dikaji ulang karena kalau pipanya pecah kan baunya kemana-mana pasti. Nah ini mengundang api datang, kan begitu ini. Nah memang harus dikaji ulang ya. Penempatan pipanya. Yang penting bagaimana jauh dari masyarakat. Artinya masyarakat yang sudah kadung mendekat ini diupayakan untuk dimundurkan kembali. Ya, mereka ini mundur, entah pakai biaya negara atau biasa apa enggak ngerti, untuk keamanan masyarakat sendiri. Lalu Pertamina memperbaiki infrastruktur pipa-pipanya, ya, sehingga bisa aman kembali, baik kembali. Ini tempat ini didesain untuk 80 tahun. Ini tepat prediksi Pertamina tahun 70 itu. Sekitar tahun 2060. Kita Indonesia termasuk pada saatnya harus mengurangi BBM. Tapi tidak bisa buru-buru sekarang, 2060 batasnya. Tapi kalau untuk BBM Pak, pasokan BBM yang kabarnya dari Pelumpang ini 20-25% untuk ibu kota, untuk Banten masih aman Pak? Masih aman. Ada pengaruh nggak ini kira-kira? Nah, tidak ada pengaruh. Kan Dirut sudah menjamin tidak ada pengaruh itu, ya. Jadi yang untuk jangka panjang kita harap, ya, Pertamina ini diberi kewenangan sesuai dengan konstitusi kita agar bisa memenuhi kebutuhan BBM yang ada di seluruh Indonesia, terutama di kawasan Jakarta ini, dengan memanfaatkan, mengoptimalkan aset-aset yang ada sekarang. Ya, ada rencana untuk memindahkan depo Pelumpang ini ke pelabuhan, ya perlu dikaji ulang. Kayaknya menurut saya nggak tepat. Lebih tepat adalah membiayai masyarakat yang sudah dekat dengan lokasi ini untuk menjauh lagi. Nah itu butuh biaya memang. Jadi secara kalkulasi biaya lebih besar memindahkan deponya atau pemukimannya yang digeser Pak? Pemukiman yang digeser yang lebih bagus, ya. Yang lebih bagus. Sebab meskipun BBM termasuk energi fosil yang harus dikurangi, tapi kita masih membutuhkan sampai tahun 2060 BBM ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi infrastrukturnya masih kita butuhkan. Yang harus ada kepastian masyarakat sekitarnya aman, ya, tidak boleh lagi terjadi seperti yang sekarang ini, terlalu dekat jarak antara penghuni yang ada di sekitarnya dengan infrastruktur pipa dan sebagainya, terlalu dekat ini, ya. Ini kan sederhana saja ini, mengembalikan posisinya, tidak usah seperti rencana awal Pertamina 150 sekian ratus hektar sudah milik Pertamina, mungkin berapa 100 meter dari sisi terluar dari komplek Pelumpang ini tidak boleh lagi ada perumahan. Nah, itu saja yang dibiayai untuk dipindahkan, ya. Nah setelah tentunya mereka yang memperoleh musibah sakit dan sebagainya sudah tertangani dengan Pertamina. Pertamina untuk itu memang harus bertanggung jawab. Kita tahan dulu sampai situ Pak Kurtubi, nanti kita juga minta komentar dari DPR rencana untuk memanggil pihak Pertamina. Usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita langsung ke Pak Edi Suparno. Dari Komisi 7 DPR RI sendiri, kapan ini rencananya untuk memanggil dan juga mencari tahu keterangan dari pihak PT Persero Pertamina? Pak Edi. Halo, Pak Edi masih tersambung bersama kami, Pak Edi Suparno? Pak Edi Suparno, kami ingin tahu kita kan setiap... Silakan Pak, dilanjutkan Pak. Ya, jadi Bung Andro, kita kan dalam setiap masa sidang pasti akan melakukan rapat dengar pendapat, rapat kerja dengan mitra-mitra, diantaranya Pertamina juga termasuk. Tetapi karena ada kejadian yang menimpa depo Pelumpang ini, kita akan dahulukan di masa sidang akan datang, yang akan dibuka nanti tanggal 14 Maret. Bahkan kami dari Komisi 7 juga ketika nanti sudah dinyatakan arealnya itu sudah bisa didatangi, kami akan menjalankan fungsi pengawasan kami untuk ikut melihat kondisi. Tetapi tentu setelah mendapatkan lampu hijau dari aparat keamanan,
yang saat ini sedang melakukan investigasi, termasuk juga dari pihak Pertamina yang bisa menyatakan bahwa area itu sudah aman untuk dikunjungi. Tetapi perlu saya tegaskan kembali bahwa kita akan mendahulukan dan mempercepat agar kita bisa mendapatkan masukan yang komprehensif tentang penyebab dari terjadinya kebakaran di Pelumpang ini. Sampai saat ini tentu kami akan menghormati proses investigasi yang sedang berjalan, sehingga kami juga meminta agar para pihak tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya nanti asumtif dan spekulatif, justru akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Biarkan proses investigasi yang sedang diperjalan itu dilaksanakan dengan baik, supaya kita tahu nanti pada akhirnya secara definitif penyebab dari kebakaran itu apa? Apakah masalah teknis, masalah kebocoran pipa, masalah kelalaian karena pemeliharaan yang tidak baik, atau bahkan kalau sampai ada sabotase kita juga bisa tahu. Jadi kita tunggu saja sampai investigasi ini telah tuntas secara menyeluruh. Demikian Bung Amdo. Baik Pak Edi, ke Pak Nirwono bagaimana Anda melihatnya? Karena di dekat kawasan objek vital sekali lagi tidak boleh sama sekali dibangun permukiman. Usulan Anda konkret dalam waktu 1 sampai 2 minggu yang merupakan momentum krusial ini seperti apa Mas Nirwono? Ya, berarti kita harus sudah sepakat bahwa sebagai objek vital nasional tadi, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah seperti usulan Pak Qurtubi, kita pertahankan depo. Baik, kalau gitu pertahankan depo berarti ada 3 langkah yang harus dilakukan dalam waktu 1-2 minggu. 1, pastikan seiring dengan penyelidikan dari pihak aparat kepolisian, maka daerah yang terdampak langsung dengan kebakaran harus dipastikan tidak boleh dibangun lagi. Itu merupakan daerah yang disatakan daerah merah, ya, yang harusnya nanti bebas dari bangunan. Itu yang pertama segera dilakukan, karena dalam waktu 1-2 minggu ini justru daerah-daerah tersebut yang nanti akan kembali dihuni. Jadi harus ada kepastian itu benar-benar daerah clear, ya, yang tidak boleh dibangun. 1 itu. Kedua, segera pastikan nanti dari pihak Pertamina juga bisa menginformasikan, yang Pak Qurtubi bilang tadi, berapa daerah pengaman atau zona penyangga tadi yang ideal. Apakah cukup 500 meter sekelilingnya atau bahkan 1 kilometer misalnya, ya, dengan pertimbangan keamanan keselamatan misalnya. Ini terkait juga dengan pembebasan lahan tadi, berapa lahan yang akan dibebaskan yang dalam tanda petik sebenarnya lahan milik Pertamina, itu ya. Ini tentunya harusnya ada proses kemudahan untuk pembebasan lahan karena itu tanah milik Pertamina, ya, yang perlu difungsikan kembali sebagai zona penyangga. Nah, ketiga, di sini justru peranan dari Pemprov DKI Jakarta kan begitu juga. Ini terkait dengan warga DKI Jakarta, ya, itu apa? Pastikan tadi rencana pengembangan kawasannya mau seperti apa, penataan ulang kawasan Pelumpang seperti apa. Kalau memang ada zona penyangga tadi, berapa daerah yang akan dikosongkan menjadi ruang terbuka hijau pengaman, dan kemudian mereka akan direlokasi, titik lokasi hunian vertikal mana yang paling dekat dengan lokasi, sehingga warga tidak merasa dalam tanda petik digusur jauh dari tempat tinggal mereka. Kenapa? Karena ini kita bicara soal mata pencarian nanti Mas Andromeda, dengan mereka masih berada di lokasi tidak jauh, tetapi di tempat hunian yang lebih layak, lebih aman, begitu ya, mereka tetap bisa nanti beraktivitas atau mencari ekonomi di sekitar deponya sendiri. Jadi ada win-win solution yang harus diambil. Tetapi yang tadi saya katakan lagi, kita hanya punya waktu 1 sampai 2 minggu waktu emasnya untuk memanfaatkan momentum itu. Kalau tidak, semua rencana bagus yang akan disiapkan pasti akan kesulitan karena warga akan segera kembali ke lokasi, pembangunan segera mulai, dan itu akan lebih sulit lagi dalam proses pembebasan lahan, konsolidasi lahan, sampai dengan penataan ulang kawasannya. Baik, Mas Nirwono. Pak Qurtubi tambahan? Saya rasa ya bagus, solusinya harus direncanakan dari sekarang bahwa wilayah vital seperti Pelumpang, Depot Pelumpang ini harus dihidupkan kembali aspek keamanannya yang sudah dipikirkan oleh pihak Pertamina pada tahun 70-an itu dengan menguasai lahan sekian ratus hektar, ya. Nah, sekarang karena sudah banyak penduduk yang menempati lahan itu, sebaiknya ditata ulang masyarakat-masyarakat yang terlalu dekat tempat tinggalnya dengan batas minimal, ya, yang bisa ditolerir untuk bisa masyarakat bisa hidup di situ. Nah, dimulai dengan yang terkena musibah secara langsung, ya, supaya dipikirkan, dicarikan lokasi yang baru lah, yang tepat begitu, sehingga depo ini tetap berjalan,
sebagaimana mestinya secara efisien memenuhi kebutuhan BBM masyarakat Jakarta dan sekitarnya, ya, Bogor, Tangerang, Bekasi ini, ya, sampai tahun 2060. Makanya tepat sekali skenario Pertamina membuat depot di Jakarta Utara ini, depot Pelumpang ini, ya, sampai 2060, ya, itu batas transisi energi untuk mengurangi BBM, ya. Jadi BBM masih tetap kita pakai sampai 2060, sehingga fasilitas yang ada ini tetap dipelihara sesuai dengan dibangun sejak awalnya, ya. Tanah-tanah milik Pertamina, ya, mungkin ada toleransi, nggak tahu bagaimana caranya. Yang jelas ini tanah milik Pertamina yang luas itu. Nah, semua pihak kita harapkan agar bisa memberikan kontribusi yang bagus kepada bangsa dan negara lewat Pertamina ini, dan terutama teman-teman sejawat anggota Komisi 7 DPR RI, ya, ini periode ini juga RUU Migas itu dibicarakan lagi di Komisi 7. Saya himbau kepada bapak-bapak di Komisi 7, ambil jalan yang pintas saja. Ya, enggak usah membuat eksperimen membentuk kelembagaan baru. Ya, pakai aja yang sudah ada, terbukti berhasil sesuai dengan pasal 33 UUD 45. Pertamina sudah membuktikan hasilnya produksi minyak 1,7 juta barrel per hari, eksportir LNG terbesar di seluruh dunia. Ya, ini sudah terbukti, cuma ini dipadamkan sistem ini dengan undang-undang migas dari IMF yang 2 periode DPR nggak berhasil menyempurnakan, meskipun sudah dicabut oleh MK 17 pasal, terbukti merugikan negara. Baik. Maka lebih baik pakai sistem yang sudah ada saja, ya, dengan menghidupkan kembali Undang-Undang Nomor 44 tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 71. Itu paling efisien untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih banyak Pak Qurtubi, Pak Edi Suparno, dan juga Mas Nirwono Yoga sudah bergabung di Breaking News TV One.